teman-teman semua, balik lagi sama aku Kava di Rak Bukuku. Jadi kemarin aku baru beres baca satu novel yang sebenarnya udah lama ada di rak buku aku. Tapi aku baru baca sekarang karena aku kira dari judulnya buku ini tuh bakal sedih dan aku kayak jarang mood buat baca yang sedih-sedih gitu. Dan ternyata setelah aku baca buku ini, aku nggak bisa berhenti baca. Aku selesai dalam sehari dan aku lebih banyak ketawanya daripada nangisnya. Walaupun emang sedih sih, ada banyak hal-hal yang mengharukan di buku ini. So langsung aja kita ke bukunya, yaitu Ayah karya Andrea Hirata. Udah gak asing lah ya Andrea Hirata dengan segala kehebatannya dalam bercerita dengan bahasanya yang unik. Dari mulai covernya, di cover ini ada dua orang laki-laki, yang satu laki-laki dewasa dan yang satu anak kecil lagi pegang gulali, dan di sini ada sepeda, ada balon gas, dimana ini tuh diambil dari salah satu scene di pertengahan cerita yang sangat mengharukan dan sweet banget. Buku ini tuh diterbitin sama Bentang Pustaka dari 412 halaman, cukup tebal tapi dijamin gak bakal bosen. Buku ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Sabari yang punya kisah menyedihkan tentang cinta. Karena cinta matinya, Marlena yang sudah dicintainya selama bertahun-tahun gak membalas perasaannya. Kisah ini tuh diceritakan oleh beberapa tokoh yang punya keunikannya masing-masing, dan khasnya Andrea Hirata, orang-orang yang menjadi tokoh utamanya adalah orang-orang pantang menyerah yang selalu punya mimpi. Dan aku kira pada awalnya, lihat dari judulnya, buku itu bakal mengisahkan kayak kisah perjuangan seorang ayah yang sedih-sedih. Tapi walaupun memang mengharukan, tapi sebenarnya ini lebih banyak menceritakan tentang perjalanan seorang laki-laki untuk menjadi ayah juga mengejar cintanya. Di buku ini juga gak cuman satu tokoh ayah yang ada beberapa orang ayah yang masing-masing punya caranya sendiri untuk menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya. Tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini yaitu yang pertama Sabari, seorang laki-laki penyabar yang terlalu setia kepada perempuan yang dicintainya. Lalu ada Marlena, cinta matinya Sabari yang punya sifat pemberontak. Lalu ada sahabat-sahabat Sabari yang selalu mendukung Sabari, orang-orang kocak yang sama-sama punya nasib menyedihkan dalam hal percintaan, yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun. Dan ada juga ayah dari Marlena, yaitu Marconi. Ada juga tokoh-tokoh lain yang sama-sama penting dalam cerita ini yang kalian harus cari tahu sendiri dalam bukunya. Latar tempat yang digunakan dalam cerita ini adalah tanah kelahirannya penulis, yaitu Pulau Belitung, dimana Andrea Hirata seperti biasa mendeskripsikan tanah kelahirannya dengan indah yang bikin tergiur pengen ke sana, karena aku juga pengen banget ke Belitung, apalagi ya mampir ke Museum Kata, apalagi main sama anak-anak yang selalu deskripsikan Andrea Hirata dengan ajaib. So anyways, balik lagi, tapi di cerita ini juga ada beberapa tokoh yang tersebar di beberapa tempat di Sumatera juga. So yeah, it's cool. Bagian yang aku suka dari buku ini yaitu bagian puisi. Jadi dalam buku ini tuh ada 3 tokoh yang suka bikin puisi, dan puisinya ada di sini. Selain itu juga ada bagian yang aku paling suka, yaitu bagian awal-awal. Aku bakal bacain satu halaman sedikit segini yang paling aku suka. Sejak pagi Amiru mengharapkan hujan turun karena dia suka bunyi hujan. Dia suka gemuruh sesekali menggelegar di antara bunyi kecil rintik-rintik. Bukankah sebuah komposisi musik yang dramatis? Akhirnya hujan turun, menghantam atap seng. Amiru memejamkan mata. Lama lambat laun dia mendengar sebuah irama. Dia tersenyum. Dia tersenyum karena ingin seperti ayahnya, yakni dapat menjadi senang karena hal-hal yang kecil. Seni menyenangi hal-hal yang biasa saja. Begitulah istilah ayahnya yang hanya tamat SMP itu. Amiru ingin menguasai seni itu sampai tingkat ayahnya telah menguasainya, sehingga menjadi orang yang dapat menertawakan kesusahan. Itu
itulah ilmu tertinggi, seni menyenangi hal-hal kecil. Itulah sabuk hitamnya. Nah, itu tuh salah satu hal yang aku paling suka dari Andre Hirata, dari tulisan-tulisan Andre Hirata, karena dia tuh bisa bikin orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin kita pandang kayak sebelah mata atau kayak kita kasihani, tapi sebenarnya mereka tuh hidup bahagia karena menyenangi hal-hal biasa, karena mereka tuh bisa bikin hal-hal kecil, hal sederhana jadi luar biasa ya. Itu kalian wajib banget baca buku ini kalau kalian suka tulisan-tulisan sastra. Kalaupun enggak juga, kalian bakal tetap bisa ngikutin alurnya dan bakal tetap enjoy baca sampai akhir, karena aku sendiri semenjak baca halaman pertamanya nggak bisa nyimpen buku ini sebentar aja. Terus apalagi kalau kalian suka karya Andre Hirata lainnya tapi belum baca yang ini, parah sih, harus banget baca yang ini. Ini tuh romantis, kocak, ngecakup kisah cinta, kisah keluarga, kisah persahabatan, pokoknya keren banget deh. Terakhir aku bakal kasih bintang, dan untuk buku ini aku kasih 4 bintang. Keren banget, wajib kalian baca, dan aku rekomendasiin semua buku Andre Hirata deh kayaknya. Aku ya suka banget deh pokoknya tokoh-tokoh pemimpi yang selalu ia bawakan itu. Anyways, aku kenapa masih ngomong. So yeah, 4 stars. Read it. Bye. See you in my next review. Bye.